Halo semuanya, balik lagi nih di podcast kita hari ini. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang citraan dalam kumpulan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bezoki Natasha dengan akhiran NIM 022. Saya sebagai host dan di belakang saya ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Halo semua, perkenalkan nama saya Zainaya Deborah dengan akhiran NIM 026. lalu narasumber kita yang kedua yaitu Halo, perkenalkan semuanya, saya Niken dengan NIM akhir 13. dan narasumber kita yang terakhir yaitu Halo, aku Ardika dengan NIM akhir 025. Oke, karena sudah ada 3 narasumber di sini, aku pengen nanya nih sama narasumber kita hari ini. Menurut kalian, citraan itu soal imajinasi biasa atau lebih luas dari itu? Oke, kalau menurut aku ya, awalnya aku mikir citraan itu hanya sekedar gambaran saja yang muncul di kepala pembaca saat membaca puisi-puisi dari para penulis termasuk Djoko Damono ini. Nah, tapi setelah kita baca-baca lagi, ternyata puisi ini bukan sekedar sesuatu yang muncul atau gambar yang muncul di kepala pembaca, tetapi dia memiliki citraan, di mana citraan ini adalah sesuatu yang bisa kita rasakan sebagaimana yang ada di dalam puisi tersebut. Oke. Ya, jujur aku sangat-sangat sependapat dengan Tika karena waktu aku baca puisi Sapardi ini, aku jadi lebih merasakan gitu loh. Aku bisa merasakan, aku bisa mendengar, bahkan aku jadi lebih tahu gimana suasana di dalam puisi itu. Padahal bukan aku yang menjadi penulisnya. Nah, iya benar. Jadi menurut aku puisi Sapardi Djoko Damono itu terkenal karena citraan-citraannya. Nah, tidak hanya itu, bahasa yang digunakan oleh Sapardi Djoko Damono ini juga sangat sederhana, tapi maknanya itu sangat mendalam. Oke, sebelum masuk ke puisinya nih, sebenarnya citraan itu apa sih? Siapa tahu penonton kita nih ada yang belum tahu nih. Oke. Jadi kalau secara sederhana ya, citraan ini sebenarnya adalah penggunaan bahasa yang membuat para pembaca puisi ini seolah-olah merasakan sesuatu yang terjadi di dalam puisi tersebut. Jadi kayak kita seolah-olah mengalami kejadian langsung yang ada di dalam puisi tersebut. Jadi kita bisa mendengar, bukan hanya membaca, tapi kita seperti ikut serta dalam hal-hal yang terjadi di dalam puisi tersebut. Itu yang namanya citraan. Iya, benar banget. Jadi salah satu, mungkin aku bakal kasih tahu salah satu contohnya, mungkin seperti kayak rintik hujan. Jadi rintik hujan ini di dalam lirik ini kita otomatis menggambarkan suasana hujan yang teduh, yang kalem, yang terasa menenangkan gitu. Nah iya, jadi di dalam puisi Sapardi Djoko Damono ini tidak hanya citraan penglihatan saja, banyak sekali kita temukan. Kalau teman-teman mau membaca puisi antologi Hujan Bulan Juni, kita bisa tahu ada citraan penglihatan, pendengaran, bahkan ada juga yang perabaan. Oke, yang aku tangkap dari 3 narasumber ini ya, berarti satu puisi itu bisa mengandung beberapa jenis citraan sekaligus ya? Iya betul, jadi bukan Oke. hanya dalam satu puisi, tapi di dalam satu bait juga bisa terdapat beberapa jenis citraan. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke puisi yang pertama. Puisi yang pertama aku ingin ngebahas puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni nih. Menurut kalian ketiga narasumber kita, apa yang paling menonjol dari puisi Hujan Bulan Juni ini? Menurut aku sih secara pribadi ini di dalam lirik rintik rindunya. Jadi Oke. karena kata rintik ini itu langsung menghadirkan kayak kesan bunyi hujan gitu. Jadi pembaca ini seperti mendengar suara hujan yang turun perlahan gitu. Jadi aku justru tertarik dengan lirik yang menjelaskan mengenai pohon yang berbunga. Di sini pembaca itu diajak untuk melihat bagaimana gambaran pohon yang berbunga. Nah, makna dari gambaran pohon yang berbunga ini adalah kita itu membayangkan ketenangan dan keindahan dari pohon yang berbunga itu. Oke, kalau untuk aku sendiri ya, yang menarik dari puisi Bulan Juni ini, kalau dari kata hujan di sini sebenarnya bukan sekedar hujan aja. Jadi si Sapardi Djoko Damono ini menggunakan hujan ini sebagai sebuah simbol di mana seseorang itu sedang menyimpan perasaan yang mendalam yang dia simpan secara sabar tetapi juga tulus seperti itu. Oke, aku paham nih.
Jadi maknanya tidak berhenti di fenomena alam saja ya? Iya, jadi maknanya bukan berhenti di fenomena alam saja, tetapi juga maknanya itu dapat dirasakan secara emosional juga. Oke, kalau bicara Sapardi, bukan hanya Hujan Bulan Juni saja nih yang terkenal, tapi pasti banyak orang yang langsung ingat puisi yang berjudul Aku Ingin. Kalau menurut kalian, untuk puisi yang berjudul Aku Ingin ini bagaimana? Kalau dengar puisi Aku Ingin dari Sapardi ini sih, menurut aku itu yang paling mencoloknya tuh karena pendeknya aja. Itu sih kalau aku. Berarti karena puisinya pendek, dia jadi diingat banyak orang apa bagaimana? Iya, jadi di dalam puisinya pendek itu kata-katanya lebih bermakna gitu loh. Jadi itu mungkin yang lebih berkesan gitu. Walaupun singkat, tapi di dalam setiap katanya itu bermakna. Oke. Nah, menurut aku justru kekuatan puisi Sapardi Djoko Damono itu di situ. Dengan puisi yang pendek itu pembaca tuh dapat memahami secara sederhana dan lebih mendalam. Oke. Tapi kalau menurut kalian yang benar-benar paling kuat itu yang mana? Oke, kalau yang paling kuat ya kalian pasti bisa tahu dari lirik di dalam puisi Aku Ingin ini, yaitu bunyinya kata yang tak sempat diucapkan. Yang tak sempat diucapkan. Iya, kata yang tak sempat diucapkan. Jadi kenapa kalimat itu menggambarkan bahwa tidak semua perasaan itu dapat diungkapkan dengan kata-kata. Oke, kena ya guys. Aku setuju sih, banyak orang yang bisa relate dengan itu kan. Bener. Ada hal-hal yang dirasakan, tetapi tidak selalu bisa diucapkan. Gitu. Nah, ditambah ada lagi nih lirik yang menggambarkan kayu yang menjadi abu dan awan yang menjadi hujan. Nah, ini tuh membuat perasaan cinta yang abstrak itu menjadi lebih nyata. Waduh. Jadi curhat ya. Maaf ya. Oke, berarti puisi Aku Ingin ini dia pendek tapi maknanya dalam ya. Oke, nah kalau kita sudah ngebahas puisi Hujan Bulan Juni, puisi Aku Ingin, kalau puisi pada suatu hari nih, suasananya kan berbeda nih, lebih reflektif aja sih menurut aku. Kalau menurut kalian bagaimana? Menurut aku sih benar banget sih, sangat-sangat reflektif. Karena puisinya itu berbicara tentang kematian dan juga keberlanjutan hidup melalui puisinya ini. Iya, karena di dalamnya tuh ada bagian lirik yang bunyinya jasadku tak akan ada lagi. Jadi waktu kita membaca itu seolah-olah pembaca langsung membayangkan bahwa ketiadaan fisik kita di dunia saat ini. Tapi menariknya puisi ini tuh tidak berhenti pada kematian saja. Justru Sapardi ini mengingatkan kita bahwa seseorang itu tetap bisa dikenang walaupun jasadnya tuh sudah tiada. Sedih sekali ya guys pada puisi Sapardi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti ini. Tapi sekaligus memberi harapan gitu. Tapi ada satu puisi yang menurut aku tuh filosofis banget nih. Kalian tahu nggak? Judulnya apa ya? Kalau nggak salah yang fana adalah waktu. Kalian tahu nggak? Tahu. Nah itu menurut aku tuh filosofis banget gitu. Kalau menurut kalian gimana? Aku sih setuju banget ya, karena saat kita baca puisi ini pembaca tuh seolah-olah diajak untuk merenungkan tentang waktu dan juga bagaimana kehidupan ini berjalan. Bener banget, aku waktu pas pertama kali membaca lirik yang fana adalah waktu, itu tuh aku sempat kayak terdiam gitu loh, kayak wow bagus banget, walaupun kata-katanya sependek tapi itu sangat-sangat berkesan sih untuk aku. Kalau menurut aku puisi ini itu mengingatkan bahwa walaupun waktu itu terus berjalan, tapi ada sesuatu nih yang tidak bisa kita lupakan, seperti kenangan dan cinta kepada orang yang paling kita sukai gitu. Oke, jadi citraannya yang lebih banyak berupa citraan mental atau citraan apa nih? Ya, yang paling banyak muncul itu citraan mental. Karena di sini pembaca diajak untuk merefleksikan, untuk berpikir dan juga merefleksikan makna dari puisi ini. Oke, sebelum podcast ini berakhir, aku mau nanya satu puisi lagi nih kepada narasumber kita hari ini. Aku mau ngebahas puisi Sapardi Djoko Damono yang ngebahas tentang cinta. Judulnya Sajak Kecil Tentang Cinta. Kalau menurut Zenaya gimana nih tentang puisi ini? Oke, jadi menurut aku pribadi sendiri sih puisi Sajak
sajak kecil ya. Sajak kecil ya. Oke, jadi menurut aku pribadi sih puisi sajak kecil tentang cinta ini tuh benar-benar sangat unik gitu. Karena di dalam setiap larik puisinya ini itu ada gambaran citraan, penglihatan itu ada, pendengaran itu ada, gerak itu juga ada gitu. Nah, di dalam puisi Sajak Kecil tentang cinta ini, Sapardi Djoko Damono itu menggunakan kata-kata seperti bunyi angin, bunyi air, gambaran gunung, sampai gerakan menebas. Dan ini tuh semua mempunyai makna masing-masing. Iya, dan semuanya itu juga digunakan untuk menjelaskan suatu hal ya, dan bagaimana seseorang itu mencintai orang lain secara sungguh-sungguh dan juga tulus. Tapi pada puisi ini nih, aku lebih suka pada bagian yang mencintaimu harus menjadi aku. Menurut kalian gimana tuh? Ya, menurut aku dimana kita tuh mencintai seseorang tuh ya sebagaimana adanya aja. Iya, betul. Bagaimana diri kita sendiri aja. Kita nggak perlu memaksakan diri untuk menjadi orang lain, untuk mencintai Betul. orang lain. Jadi orang itu bisa menerima kita apa adanya tanpa harus memaksakan untuk menjadi ini, menjadi itu, seperti itu. Iya, aku mau tambahin mungkin kadang waktu pas saat kita menjadi diri kita sendiri, justru itu ngebuat orang lain lebih tertarik dan kita Iya, juga betul. merasa lebih nyaman akan diri kita sendiri. Nggak perlu untuk jadi orang lain biar dicintai sama orang, guys. Oke, kalau dari semua puisi yang udah kita bahas nih, aku ngerasa Sapardi itu memiliki kekuatan atau kemampuan yang mengubah hal-hal yang abstrak menjadi sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Iya nggak sih? Iya, setuju. Ya, setuju banget sih. Jadi dari citraan dalam puisi-puisi dalam antologi Hujan Bulan Juni karya Sapardi ini, para pembaca ini nggak hanya disuruh untuk memahami makna puisi, tetapi kita sebagai pembaca juga dituntut untuk merasakan apa yang ada di dalam puisi tersebut. Jadi dari semua citraan itu yang mencakup ada citraan auditif, gerak, penglihatan dan lain-lain, kita seolah-olah masuk di dalam puisi itu juga. Benar. Iya, benar banget sih, setuju. Makanya puisi Sapardi Djoko Damono ini walaupun terasa sederhana tetapi sangat-sangat membekas gitu di membaca. Nah, kalau dari aku, Sapardi Djoko Damono ini dengan puisi-puisinya yang banyak sekali mengandung citraan membuat dia tuh terkenal sampai sekarang. Betul, betul. Oke, mungkin dari obrolan kita pada hari ini mungkin ada kesan pesan nih dari narasumber kita yang sangat amat cantik ini ya. Mungkin dari Artika dulu deh. Ya, kalau dari aku sih kalau kita sebagai pembaca puisi, apalagi puisi-puisi dari para penyair yang terkenal, salah satu contohnya ini Sapardi Djoko Damono, ya kita dapat melihat berbagai macam citraan di dalam puisi-puisinya, di mana kita dapat merasakan apa yang sebenarnya ingin disampaikan dari penyair atau penulis puisi tersebut. Jadi kalau kita membaca puisi jangan sekedar dibaca, jadi kita bisa coba mengeksplor isi dari puisi tersebut, apa yang dapat disampaikan dari puisi tersebut, kita dapat merasakannya dari segi penglihatan, pendengaran, gerak dan lain-lainnya, seperti itu. Kalau dari aku mungkin mengajak teman-teman sekalian untuk cobain baca puisi antologi puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni, karena puisi itu bersifat tersirat ya teman-teman. Jadi kalian bisa memaknai puisi itu secara bebas. Dari citra-citraan yang tadi kita sebutkan, kalian tuh bisa memaknai puisi-puisi Sapardi Djoko Damono sesuai dengan yang kalian artikan. Iya, benar banget sih. Jadi Sapardi Djoko Damono ini juga menurutku tuh seorang yang sangat-sangat perasa, yang dimana di dalam puisi-puisi yang tadi dibahas itu memiliki banyak sekali citraan-citraan yang dipaparkan di dalam puisinya Sapardi Djoko Damono ini. Pada akhirnya berarti puisi tidak hanya dibaca ya, tapi juga dirasakan. Dan citraan berarti menjadi jembatan yang menghubungkan kata-kata dengan pengalaman manusia. Oke, jadi mungkin segitu aja podcast pada hari ini. Terima kasih sudah menemani perbincangan kami hari ini ya. Dan saya juga berterima kasih pada narasumber kita hari ini yang sangat amat cantik, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi mengenai antologi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Oke, segitu aja. Terima kasih guys. Bye-bye.